Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempraktekkan salah satu strategi konseling, yakni strategi pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Farah Franda Purbarini, NIM 038 sebagai konselor. Saya Mutirka Nur Aini, NIM 066 sebagai konseli. Saya Reviana Ainayah, NIM 006 sebagai pengamat pertama. Saya Roma Isni Maulida, NIM 018 sebagai pengamat kedua. Baik, saya akan membacakan data diri konseli. Nama Mudrika Nur Aini, asal dari Surabaya. Mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Surabaya, kelas 11. Baik, bisa kita mulai. Bisa, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Farah. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Rika. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Farah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Yang terpenting kita tetap menjaga kesehatan dan tetap bersyukur ya Mbak. Iya, benar sekali Bu. Sebelumnya saya mohon maaf karena konseling kita hari ini harus dilaksanakan secara virtual mengingat kondisi yang sedang pandemi. Semoga konseling kita dapat berjalan dengan lancar dengan apa yang diinginkan Mbak Rika dapat tercapai. Begitu ya Mbak? Iya Bu, tidak apa-apa. Amin. Semoga konseling kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya Mbak, ini nanti kira-kira Mbak Rika membutuhkan waktu berapa lama ya untuk konselingnya? Saya kira-kira butuh 30 menitan Bu untuk proses konseling kali ini. Baik, insya Allah saya akan melayani Mbak Rika selama 30 menit ke depan. Bagaimana Mbak, apa yang sebenarnya Mbak Rika alami? Aduh, gimana ya Bu? Saya takut karena hal ini menyangkut orang tua saya, kakak saya, dan juga perihal sekolah lanjutan saya nanti. Tidak perlu takut Mbak, di sini posisi Ibu kan sebagai konselor dan Ibu akan mendengarkan semua keluhan yang Mbak Rika sampaikan kepada Ibu. Mbak Rika juga tidak perlu khawatir, apapun yang diungkapkan Ibu akan terjamin kerahasiaannya. Hanya Mbak Rika sama Ibu saja yang tahu. Bagaimana Mbak, setuju? Baiklah Bu, saya yakin Ibu pasti akan menjaga rahasia saya dengan baik. Baik, kalau begitu, coba Mbak Rika ceritakan apa yang saat ini menjadi ganjalan di hati Mbak Rika. Jadi begini Bu, saya saat ini tengah duduk di bangku kelas 11, dan saya juga harus menentukan penjurusan ke jenjang kuliah yang nantinya akan saya ambil. Saya memilih jurusan matematika Bu, tapi selama bersekolah nilai saya itu standar, begitu Bu. Saya juga kurang menyukai mata pelajaran itu, hingga sempat membuat saya berpikir untuk memilih jurusan lain, Bu. Tapi di samping itu, ibu saya ingin saya memilih jurusan matematika saja, karena orang tua saya ingin saya berkuliah di universitas yang tidak jauh dari rumah. Serta kakak saya yang menganjurkan saya untuk mengambil jurusan teknik sipil, karena menurutnya jurusan itu banyak lowongan pekerjaan begitu Bu nantinya. Oh, seperti itu ya Mbak Rika. Jadi di sini Mbak Rika bingung untuk memilih jurusan matematika atau teknik sipil. Mengingat nilai Mbak Rika ini standar. Nah, sementara Ibu Mbak Rika meminta agar Mbak Rika memilih jurusan matematika. Karena jarak tidak jauh tadi itu ya Mbak ya. Nah, sedangkan Iya, kakak Mbak Rika menganjurkan agar Mbak Rika mengambil jurusan teknik sipil. Karena banyak sekali lowongan yang tersedia di jurusan tersebut. Begitu ya Mbak ya. iya benar begitu Bu. Mbak Rika tenang saja, karena di sini nanti kita akan berlatih agar Mbak Rika bisa mengatasi kebingungan yang Mbak Rika alami, serta dapat menentukan jurusan yang tepat atau sesuai dengan Mbak Rika. Begitu. Begitu ya Bu. Lalu bagaimana ya Bu caranya? Oke, jadi begini Mbak Rika, jadi konseling kita kali ini akan menggunakan strategi pengambilan keputusan dengan tujuan membantu Mbak Rika meninjau kemungkinan pilihan dan beberapa alternatif pilihan agar tidak mengecewakan dan menyesal, serta membantu mempertimbangkan keputusan pilihan yang Mbak Rika pilih nantinya. Serta Mbak Rika mampu memilih keputusan yang terbaik untuk diri Mbak Rika. Begitu.
Baik, Bu. Lalu bagaimana, Bu, Mm-mm. nanti ke depannya dalam proses pelaksanaannya? Mm-mm. Baik, jadi dalam strategi ini nanti Mbak Rika akan belajar untuk mengambil keputusan dalam pemilihan jurusan yang sesuai dengan diri Mbak Rika. Setelah itu, Mbak Rika akan belajar melihat alternatif pilihan yang sesuai, melakukan pertimbangan keputusan, menetapkan pilihan, serta menyusun rencana kerja dari keputusan yang telah Mbak Rika pilih tadi. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik kalau begitu, Bu Farah. Sampai sini saya rasa Mbak Rika sudah cukup paham ya, dan bersedia untuk dilanjut ke tahap selanjutnya. Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah, kalau itu, tadi saya kan sudah mendengar secara singkat permasalahan yang sedang Mbak Rika alami. Sekarang, coba Mbak Rika menceritakan lagi secara detail kepada saya perihal kebingungan yang Mbak Rika alami. Iya, jadi begini, Bu. Setelah saya pikir-pikir lagi, sepertinya saya tidak akan memilih jurusan matematika dan teknik sipil, Bu. Karena sesungguhnya saya itu lebih berminat ke jurusan lain, Bu. Kalau boleh saya tahu, jurusan lain yang Mbak Rika inginkan ini jurusan apa ya? Sebenarnya saya itu ingin memilih jurusan psikologi, Bu. Mengapa Mbak Rika memilih ke jurusan psikologi? Karena saya lebih berminat ke jurusan tersebut. Dan juga saya itu kan senang mempelajari pikiran manusia dan juga ilmu-ilmu sosial yang dapat saya ambil untuk kehidupan saya nantinya, Bu. Nah, sebenarnya dulu saat penjurusan kelas 10 itu, saya lebih berminat ke IPS, Bu. Tetapi keluarga saya menyuruh saya masuk ke IPA saja. Dan ternyata sekarang pun keluarga saya juga masih tetap menyuruh saya untuk masuk ke jurusan IPA untuk kuliah nantinya, Bu. Oh, begitu. Lalu, apa yang membuat Mbak Rika ingin sekali mengambil jurusan psikologi? Mungkin sesuai dengan cita-cita Mbak Rika? Iya, Bu, saya ingin menjadi psikolog soalnya. Senang gitu bisa membantu orang lain menyelesaikan permasalahannya. Serta yang saya bilang tadi, Bu, ilmu sosial yang saya dapatkan juga bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, begini ya Mbak Rika, orang tua dan kakak Mbak Rika ini ingin memberikan referensi atau pandangan bagi Mbak Rika agar Mbak Rika bisa memilih mana yang terbaik untuk diri Mbak Rika. Orang tua dan kakak Mbak Rika ini ingin sekali Mbak Rika menjadi orang yang berhasil di kemudian hari, ingin yang terbaik untuk Mbak Rika. Nah, menurut Mbak Rika, dari ketiga jurusan tersebut, mana yang memiliki peluang bagus untuknya? Iya, Bu, menurut saya dari ketiga jurusan tersebut yang memiliki peluang kerja yang paling bagus itu ada di jurusan teknik sipil, Bu. Nah, kira-kira mengapa Mbak Rika mengatakan jurusan teknik sipil ini memiliki peluang kerja yang bagus? Iya, karena di era saat ini itu kan memasuki era di mana banyak pembangunan-pembangunan sebagai penunjang teknologi kan, Bu. Dan juga banyak kakak kelas saya yang memilih jurusan tersebut dan menjadi orang yang berhasil saat ini, Bu. Nah, benar sekali Mbak Rika. Saat ini banyak sekali pembangunan seperti perkantoran, perumahan, pembuatan jalan baru, atau perbaikan jalan, yang berarti banyak sekali lulusan dari jurusan teknik sipil yang diperlukan dalam pembangunan tersebut. Oh, iya ya, Bu. Saya kok tidak memiliki pemikiran seperti itu ya. Nah, iya Mbak Rika. Mbak Rika juga kan saat ini mengambil jurusan apa kan? Apa tidak kesulitan nanti apabila mengambil jurusan psikologi yang lebih ke penjurusan IPS? Nah, iya, ini juga, Bu, yang sedang saya bingungkan. Saya harus mempelajari ilmu sosial untuk tes masuk perguruan tinggi apabila saya mengambil jurusan psikologi tersebut. Ya, benar sekali Mbak Rika. Mbak Rika juga harus mempelajari mulai awal lagi. Apakah Mbak Rika sudah mengetahui akan memilih universitas mana? Dan juga tadi orang tua Mbak Rika kan ingin ya Mbak Rika memilih jurusan matematika yang tersedia di universitas yang tidak jauh dari rumah. Begitu ya Mbak ya tadi? Iya, Bu. Jadi saya itu sudah memiliki pandangan akan memilih jurusan mana, Bu. Memang di universitas tersebut jurusan matematika dan teknik sipil sudah terakreditasi A, sedangkan untuk psikologinya itu masih B, Bu. Nah, lebih baik Mbak Rika memilih jurusan yang terakreditasi A, memang. Iya, Bu. Kakak saya juga sudah memberi pembelajaran terhadap hal tersebut. Ya, Mbak Rika, kalau boleh saya tahu, apakah
universitas yang Mbak Rika pilih ini berjarak tidak jauh dari rumah? Tidak jauh, Bu, hanya sekitar 30 menitan dari rumah. Itu pun jika jalanan sedang ramai. Iya Mbak Rika, apakah Mbak Rika tidak ingin berkuliah di luar kota? Sebenarnya saya juga ingin berkuliah di luar kota, Bu. Tetapi saya juga memikirkan biaya hidup apabila saya berkuliah di sana. Belum lagi biaya kos, makan, dan lain-lain. Saya tidak ingin menyusahkan kedua orang tua saya perihal biaya kuliah saya nantinya, Bu. Alhamdulillah kalau Mbak Rika mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, dari penjelasan mengenai informasi yang Mbak Rika katakan kepada saya tadi, manakah yang relevan sebagai penunjang pengambilan keputusan yang akan Mbak Rika pilih nantinya? Dari penjelasan-penjelasan tadi, menurut saya lebih ke jurusan teknik sipil ya, Bu, sepertinya. Nah, informasi apa saja yang membuat Mbak Rika merujuk pada jurusan teknik sipil? Yang pertama yaitu pasti jarak kampus ya, Bu, yang tidak terlalu Ya. jauh dari rumah. Mm. Kemudian jurusan teknik sipil juga telah terakreditasi A di universitas yang akan saya pilih, Bu. Dan juga banyak tersedia lowongan pekerjaan dari lulusan teknik sipil tersebut. Seperti banyak kakak kelas saya juga yang sudah sukses di jurusan teknik sipil, yang sekarang memiliki karir yang bagus. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Rika. Memang kalau dilihat saat ini, pembangunan kan lagi gencar-gencar ya di mana-mana. Mengikuti perkembangan teknologi saat ini ya Mbak ya. Iya, Bu, benar sekali. Baik, setelah perbincangan kita barusan, saya kira Mbak Rika sudah mulai paham ya, dan memiliki gambaran mau memilih jurusan apa ya Mbak. Iya, Bu, sepertinya saya sudah mulai paham jurusan apa yang nantinya akan saya ambil, Bu. Berarti jurusan apa yang akan Mbak Rika pilih nantinya? Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, seperti akreditasinya, kemudian peluang kerja ke depannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah jarak dari rumah, maka saya memutuskan untuk memilih jurusan teknik sipil saja, Bu. Mengingat jika saya memilih matematika, saya pun tidak terlalu menguasainya. Di samping itu, jika saya memaksakan untuk memilih jurusan psikologi, saya masih harus berusaha keras untuk menguasai bidang IPS. Belum lagi jurusan psikologi ada di universitas luar kota, yang pastinya akan banyak sekali persiapan serta pertimbangan yang perlu diperhatikan lagi. Memang sepertinya jurusan teknik sipil ini sesuai dengan keadaan Mbak Rika saat ini ya. Lagi pula, teknik sipil juga merupakan jurusan yang lumayan banyak diminati ya Mbak ya. Iya, benar begitu, Bu. Nah, setelah Mbak Rika memutuskan memilih jurusan teknik sipil dalam pengambilan keputusan, selanjutnya apakah Mbak Rika sudah memiliki pandangan ke depannya bagaimana? Dan juga apakah Mbak Rika memiliki link atau teman yang berpengalaman tentang pekerjaan terkait dengan lulusan teknik sipil? Berbicara mengenai pandangan ke depannya, saya ingin bekerja sesuai dengan jurusan teknik sipil, dan saya juga sudah ada link saudara, Bu. Kebetulan kakak saya juga lulusan teknik sipil, dan sekarang juga sudah bekerja. Ada juga sepupu yang seorang kontraktor di salah satu perusahaan pembangunan di Surabaya. Alhamdulillah, Mbak Rika banyak link ya, dapat membantu Mbak Rika juga untuk memberikan informasi mengenai perkuliahan jurusan teknik sipil yang sesuai dengan penjurusan saat sekolah, serta dapat memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang mungkin nanti dapat membantu Mbak Rika memperoleh pekerjaan. Iya, Bu, alhamdulillah sekali memang. Selanjutnya, setelah Mbak Rika mengambil keputusan, merumuskan tujuan, dan menentukan rencana ke depannya, Mbak Rika mengimplementasikan rencana yang akan dicapai ke depannya. Bagaimana, Mbak? Sebelumnya mengimplementasikan itu bagaimana ya, Bu, maksudnya? Oh ya, mengimplementasikan itu menerapkan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam suatu pengambilan keputusan yang sudah Mbak Rika pilih. Dan juga sudah memilih jurusan tersebut. Jadi intinya harus sanggup melaksanakan seluruh tugas berkaitan dengan jurusan teknik sipil. Serta dapat membantu Mbak Rika dalam mengambil suatu keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bekal untuk di masa yang akan datang. Bisa dimengerti Mbak Rika? Iya, Bu, insya Allah saya bisa mengerti untuk hal ini. Baik Mbak Rika, setelah Mbak Rika memutuskan terhadap suatu pengambilan keputusan yang Mbak Rika pilih, dan Mbak Rika bertanggung jawab atas keputusan yang Mbak Rika
serta resiko yang akan Mbak Rika terima. Apakah masih ada yang Mbak Rika bingungkan? Alhamdulillah sejauh ini menurut saya sudah cukup terpahami, Bu. Saya juga sudah dapat mengambil suatu keputusan terhadap 3 pilihan jurusan yang saya bingungkan tadi. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi inti dari konseling kita kali ini adalah Mbak Rika mampu mengambil keputusan terhadap pemilihan jurusan yang akan Mbak Rika pilih, serta dapat bertanggung jawab atas apa yang telah Mbak Rika pilih. Mempertimbangkan keputusan yang terbaik yang telah Mbak Rika pilih. Dan juga saya berharap setelah konseling kita kali ini, nantinya Mbak Rika mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan segala resiko yang akan Mbak Rika terima dari pengambilan keputusan tersebut. Begitu ya, Mbak? Iya, benar Bu Farah, begitu. Baiklah, sampai sini apa masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, Mbak? Alhamdulillah, saya rasa untuk saat ini sudah cukup paham ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, apakah sesi konseling kita kali ini dapat diakhiri, Mbak? Iya, Bu Farah, bisa. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Rika. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari praktek konseling strategi pengambilan keputusan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.